Oke, kali ini aku mau sharing satu hal yang sangat penting tentang yang namanya pewaris atau perintis. Jadi sebenarnya pewaris atau perintis itu tidak pernah ada sebenarnya. Itu simbolik dari kesempurnaan aja. Tapi aslinya semua orang itu ya pewaris ya. Misalnya gini, kamu adalah perintis sekarang. Tapi misalnya orang tua kamu itu tidak bisa menyekolahkan kamu ke tingkat yang lebih tinggi gitu kan. Atau mungkin tidak mewariskan kamu hal-hal yang sifatnya itu adalah kemakmuran ya dan segala macamnya. Tapi kan orang tua kamu itu mewariskan kamu kesempurnaan fisik ya kan, dan otak yang bisa berpikir untuk bagaimana caranya kamu hidup. Makanya orang bilang kalau misalnya kamu lahir di keluarga miskin itu bukan salah kamu, tapi kalau kamu mati dengan kondisi miskin itu purely salah kita sendiri ya. Oke, let's say sekarang ini kita berada di tim perintis gitu kan, jadi kita memulai sesuatu dari awal gitu. Mungkin kita tetap diwariskan misalnya warisan dan segala macamnya, tapi belum dikelola gitu, atau mungkin tidak diwariskan apapun, tapi kita diwariskan otak, kesempurnaan fisik dan segala macamnya. Oke, sekarang kita fokus ya, bagaimana caranya agar kita itu punya suatu tujuan dalam hidup. Jadi sebenarnya manusia itu tergantung bagaimana dia hidup. Tapi sekali lagi ya, disclaimer, ini bukan untuk aku edukasi ke kalian ya. Ini edukasi untuk aku pribadi, sebagai dokumentasi aja. Tapi kalau misalnya ini ada manfaatnya buat kalian, itu hanya bonus. Oke, kita lanjut. Jadi sekali lagi, manusia itu tergantung dari tujuan hidupnya. Kalau misalnya dia misalnya contoh dalam kehidupan ini kita punya target 100 juta pertama gitu kan, maka otomatis kan kita harus dekat dengan orang yang sudah pernah mendapatkan hal yang sama, atau mungkin orang-orang yang sifatnya itu punya misi yang sama dalam hidupnya. Tapi kalau misalnya kita maunya hidup yang gitu-gitu aja, biasa aja, ya emang ya tergantung kita gitu kan ya, mungkin kita akan ketemu dengan orang-orang yang sama dan segala macamnya. Jadi daripada kamu keluar yang sifatnya katanya untuk merefresh otak, tapi ketemunya orang-orang yang toksik ya, bercandaannya terus omongannya itu basi semua, ya ngapain? Mending kamu sendiri di rumah nontonin Timothy Ronald motivasinya, atau mungkin Benix. Itu lebih baik daripada kamu keluar yang katanya mau refresh otak tapi ketemunya orang-orang yang toksik. Ngapain? Oke, dan mungkin privilege yang berikutnya buat orang perintis adalah ketika kalian tuh ada di growth environment, kata anak SCBDK gitu, atau lingkungan yang tumbuh gitu kan, bukan di lingkungan yang fix mindset, dimana pikirannya udah mentok gitu. Kita kasih pikiran kayak gini, mereka blunder dan segala macamnya, atau mungkin bahkan menghina. Nah itu pikiran dimana orang-orang itu atau lingkungannya itu fix mindset, mentok gitu. Tapi kalau misalnya kita hidup di lingkungan yang bertumbuh cara berpikirnya, otomatis hidupnya juga, maka biasanya mereka selalu menerima hal-hal baru, bahkan mereka saling support satu sama lain. Nah itu lingkungan yang growth mindset gitu kan. Nah lebih baik kita di rumah aja dengerin orang-orang yang sudah expert di bidangnya untuk mendukung visi misi dalam hidup kita, daripada kita keluar untuk ketemu orang-orang yang sifatnya toksis aja. Kalaupun kamu mau refresh otak pikiran kita ya, mending kita ke alam aja, itu lebih enak ketimbang kita ketemu orang yang mungkin ya seperti itu. Terus yang berikutnya adalah my best advice untuk kalian semua anak-anak muda yang umurnya masih early 20, 21, 22 atau mungkin ya 20-an sekitaran itu lah ya. Karena itu merupakan fase emas kalian yang won't happen again, tidak akan pernah terjadi lagi dalam kehidupan kalian ya. Jadi itu fase belajar yang sangat emas buat kalian semua. Mumpung ya pikiran kalian, perasaan kalian belum kedistraksi hal-hal yang nggak jelas di luar sana. Jadi kalian fokuskan untuk membangun visi misi dalam hidup kalian. Tapi baik lagi, kalian harus menentukan dulu apa visi misi kalian dalam hidup. Kalian lihat di belakang saya ini belum di apa-apain ya, karena memang di early 20-nya itu aku ampur adul hidupnya, tidak jelas, uang dipakai tidak jelas dan segala macamnya, dan sekarang baru sadar ternyata memahami keuangan itu sangat-sangat penting. Kalau kalian sudah memahami keuangan, maka kalian tahu nyimpan uang kertas itu sangat-sangat tidak berguna. Oke. Dari kalian memahami keuangan, turunannya nanti akan kalian paham tentang yang namanya investasi, ya, tentang buka usaha dan segala macamnya. Oke, jadi fase 20-an awal umur kalian itu fase emas yang tidak akan pernah terjadi lagi, dan fase yang terbaik bagi kalian untuk belajar tentang banyak hal, terlebih tentang finansial. Terlebih lagi buat kalian semua yang udah umur 20-an, terus udah kerja juga, gaji tiap bulan, itu hal terbaik yang perlu kalian syukuri gitu ya. Karena itu fase terbaik kalian untuk apa? Untuk kalian belajar tentang investasi, belajar tentang keuangan. Karena tiap bulan kalian punya dapat uang yang pasti. Kalau misalkan tabung dari umur 20-an dari umur 22 sampai umur 30 mungkin, dengan kalian berinvestasi dari umur 22 sampai umur 30-an, mungkin hasilnya sangat-sangat berbeda. Karena uang kertas semakin hari semakin berkurang nilainya, bukan nominalnya tapi nilainya. Tapi kalau investasi itu nilainya
semakin meningkat karena nominalnya itu semakin banyak. Oke, itu fungsinya investasi. Kalau kalian belajar dari awal mungkin. Jadi jujur aja, aku pribadi sangat menyesal karena baru memahami semua hal ini baru di umur sekarang. Karena misalnya aku menukar waktu dengan kalian di umur 15 mungkin bahkan dengan pemikiran yang sama, mungkin aku udah sangat-sangat luar biasa ya, cara berpikirnya dan segala macamnya. Bahkan hidupnya juga. Jadi sebelum semuanya terlambat, cobalah kalian memahami lebih awal ya. Terlebih kalian masih fresh graduate lah, bisa dibilang seperti itu. Jadi cara kalian berpikir itu masih sangat-sangat luas dan sangat-sangat bersih gitu. Jadi cobalah teman-teman untuk belajar semua hal terlebih tentang keuangan sedini mungkin. Belajar investasi, belajar apa itu uang, evolusi uang sampai ada uang kita, sampai kita mau transisi ke sistem keuangan yang terbaru sekarang gitu. Kalian harus belajar itu supaya apa? Kalian punya fondasi finansial yang luar biasa ketika kalian nanti sudah di umur 25-an, 30-an dan segala macamnya. Oke? Karena itu cara terbaik untuk kita memulai, yaitu lebih awal. Oke? Jadi tapi semuanya tidak ada yang terlambat selagi kita masih mau belajar dan mencoba. See you in the next